Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas bertakwa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Ustazah Neti. Hari ini kita akan belajar Sakofah. Tentang apa? Masih ingat? Minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita belajar tentang keterikatan terhadap hukum syara. Sekarang Ustazah akan menyampaikan satu bahasan yang masih berhubungan dengan keterikatan hukum syara, yaitu ahkamul khamsah. Apa itu ahkamul khamsah? Ahkam itu adalah hukum, sementara khamsah itu berapa? 5. Berarti kalau kita gabungkan, ahkamul khamsah itu adalah hukum syara yang jumlahnya ada 5. Betul sekali. Apa saja itu? Kalian pasti sudah tahu, ya. Ada fardu atau wajib, ada mandub atau sunnah, ada ibahah, mubah, boleh, gitu ya. Kemudian ada makruh dan juga ada haram. 5 ahkamul khamsah. Kalian harus hafal itu, ya. Kenapa? Karena dari kelima hukum itu ada konsekuensinya, ya. Kalau kemudian amal itu ya berhukum wajib, maka kalau kita kerjakan akan dibalas oleh Allah itu dengan diberi pahala. Nah, kalau kita tinggalkan, apa yang terjadi? Ya, kita akan berdosa. Itu wajib. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa kita. Ya. Nah, kalau sunnah itu ya, maka kalau kemudian kita kerjakan, kita akan mendapat pahala. Nah, kalau ditinggalkan bagaimana? Ya, namanya sunnah, kalau ditinggalkan karena di situ banyak kebaikan, maka kita akan rugi. Ya, rugi sekali. Meskipun tidak berdosa, tapi kita rugi meninggalkan yang sunnah. Ya, oleh karena itu, ayo kita berlomba-lomba mengerjakan yang sunnah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Ibahah atau mubah atau boleh. Nah, karena amal ini berhukum boleh, maka saat kita mengerjakan, saat kita meninggalkannya, maka tidak ada konsekuensi apa-apa. Dikerjakan juga nggak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa, ya nggak apa-apa. Nggak ada konsekuensi apa-apa. Itu perbuatan atau amal yang mubah saja kita lakukan. Nah, berikutnya makruh. Kalau amal itu hukumnya makruh, makruh itu artinya apa sih? Dibenci oleh Allah. Ya, tetapi saat kita mengerjakannya, ya nggak dapat dosa sih. Tapi apa? Rugi kita mengerjakan yang makruh. Nah, kalau kita meninggalkannya, malah itu berpahala. Itu makruh. Dan yang terakhir dari ahkamul khamsah tadi, yang kelima itu adalah haram. Amalan yang berhukum haram itu sudah pasti kalau kita kerjakan, maka kita akan berdosa. Gitu ya. Dan kalau kita tidak mengerjakannya atau kita meninggalkannya, justru kita di situ akan mendapatkan pahala. Itu
konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ahkamul khamsah. Nah, coba sekarang saya tanya nih, kalian sudah tahu belum amal-amal apa saja yang berhukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram? Sudah tahu ya? Coba nanti dituliskan lagi gitu ya, disebutkan, dikumpulkan ke ustazah minimal 3 perbuatan saja. 3 perbuatan yang berhukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram itu apa saja? Siap anak salih salihah? Oke, sebagai pengingat ya, sebagai pengingat kalian. Dan ini tentunya juga sudah ustazah berikan kan ya di materi-materi sebelumnya. Kali ini ustazah menambahkan satu konsep yang disebut dengan aulawiyat. Apa itu aulawiyat? Prioritas perbuatan. Jadi, ketika kita sudah mengetahui tentang ahkamul khamsah tadi, kita tahu yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, gitu ya. Maka ketika kemudian ada aktivitas atau ada perbuatan, ya kita harus melihat hukumnya terlebih dahulu. Apakah itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Nah, kalau semua amal itu berhukum wajib, maka jangan sampai ditinggal. Lakukan semuanya. Ya, contoh kalian mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari Islam, itu hukumnya wajib. Ya, kalian sholat, itu juga hukumnya wajib. Maka lakukan semuanya. Jangan jadi alasan, wah aku kan masih belajar, sholatnya entar-entar aja, sampai bablas sholatnya ketinggalan. No. Tidak boleh ya, karena itu berhukum wajib, maka harus dikerjakan semuanya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang sunnah? Maka perbanyak. Kenapa? Karena di dalam kesunahan itu kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kita rugi kalau kemudian tidak melakukan yang sunnah. Sholat duhanya diperbanyak, sholat tahajudnya diperbanyak, ya, membaca Al-Qur'annya, belajar Al-Qur'an, berdoa, berzikir kepada Allah, itu semuanya berhukum sunnah. Maka ayo kita perbanyak, itu ya. Nah, kalau dia mubah atau ibahah tadi, kita harus cermat memilihnya. Memilih yang mana? Memilih yang berguna bagi kita. Karena mubah itu nggak ada konsekuensi apa-apa. Kita nggak berpahala juga nggak berdosa. Maka lakukan mubah itu yang bermanfaat untuk kita. Makan, minum, tidur, main, nonton TV, main HP, main game, itu semuanya mubah. Tetapi pilih yang berguna. Jangan sampai yang mubah itu melenakan kita pada sesuatu yang wajib ataupun yang sunnah. Kita tidak mengerjakan yang sunnah, tidak mengerjakan yang wajib karena terlena mengerjakan yang mubah. Jangan sampai begitu, ya. Itu. Kemudian yang makruh hindari, jangan lakukan, ya. Hindari sesuatu yang makruh. Kalau enggak benar-benar kepentok, jangan lakukan yang makruh itu, tinggalkan, ya. Nah, kalau yang haram jelas dan pasti harus kita tinggalkan. Jangan sekali-kali melakukan yang haram, ya, harus ditinggalkan itu. Itu kalau kita berbicara hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Bagaimana jika ada 2 aktivitas ternyata berbenturan? Loh, kok berbenturan? Iya, tadi misalnya ustazah contohkan antara sholat dengan belajar, menuntut ilmu, dua-duanya wajib.
Mana yang harus kita dahulukan? Ya semuanya harus kita laksanakan. Kita berupaya dua-duanya harus dilaksanakan. Ya. Kemudian jika wajib bertemu dengan yang sunnah, ya sholat, ya kita wajib untuk melakukan sholat. Ya, kemudian bertemu dengan hal yang sunnah. Mana yang harus kita dahulukan? Dahulukan yang wajib. Nah, kalau sunnah dengan sunnah, upayakan kerjakan sebanyak-banyaknya. Kalau sunnah dengan yang mubah, kerjakan yang sunnah. Itu sudah jelas gitu ya. Perbanyak yang sunnah daripada yang mubah. Nah, kalau mubah dengan yang mubah ketemu gitu ya, mubah dengan mubah, maka pilih yang benar-benar bermanfaat. Ya, kalau mubah dengan yang makruh, ya pilih yang mubah. Makruh dengan makruh seharusnya ditinggalkan semuanya. Begitu juga kalau kemudian bertemu dengan yang haram, tinggalkan, karena tidak ada pilihan di situ. Semuanya harus kita tinggalkan. Ya, anak-anakku sekalian, baiklah, sebagai penutup pada pembelajaran Sakofah kita pada sore hari ini, gitu ya, Ustazah ingin mengingatkan kalian pada Quran surat Al-Hasr ayat 7. Di situ Allah berfirman, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah maka lakukan, dan apa saja yang diminta untuk meninggalkannya maka kita harus meninggalkannya. Demikian juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 hingga 49. Di situ Allah menyampaikan bahwa kita sebagai kaum muslimin harus berhukum dengan Al-Quran. Maka terikat dengan seluruh hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, itu hukumnya adalah wajib. Jadi apapun itu yang Allah perintahkan, apa itu yang Allah larang, maka kita harus melaksanakannya. Itulah bukti ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah. Oke? Siap? Insya Allah kita berupaya bersama-sama mulai hari ini, mulai detik ini, kita terikat dengan seluruh hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak tahu, bagaimana? Ayo kita semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, semangat belajar Sakofah Islam. Oke, siap? Itu dulu dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.